Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Evi Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum sentuhan kulit antara pria dan wanita. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama fikih di dalam masalah furiyah atau cabang. Nah, di video ini saya akan membahas 4 mazhab fikih, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Ahmad Ibnu Hambal. Mazhab Abu Hanifah. Siapa sih Abu Hanifah? Nah, Imam Abu Hanifah adalah salah satu imam tertua dan beliau juga pernah bertemu langsung dengan beberapa sahabat Rasulullah. Pendapatnya mengenai masalah ini adalah menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu, kecuali ketika bersentuhan tapi menimbulkan syahwat sehingga menyebabkan seorang keluar mazi atau cairan yang keluar sebelum sperma. Sumber hadis dari riwayat ini adalah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi melakukan sholat sementara Aisyah tidur terlentang di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi hendak sujud, beliau menggeser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua adalah azhab Maliki. Siapa itu Maliki? Nah, Imam Malik ini biasanya mengutamakan tradisi penduduk Madinah waktu itu, karena Imam Malik yakin bahwa penduduk Madinah itu lebih mengerti sunnah Rasulullah. Nah, pendapat beliau mengenai sentuhan kulit antara pria wanita tidak membatalkan wudhu, kecuali disertai dengan syahwat. Dengan demikian, jika bersentuhan biasa seperti kebiasaan di Indonesia salaman dengan tidak disertai syahwat, tidak membatalkan wudhu. Beberapa hadis pendukungnya adalah ketika mencium istri dan menyentuhnya termasuk mula masa. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka wajib baginya untuk wudhu. Hadis riwayat Mahlik dalam Al-Muwatta. Ketiga adalah Imam Al-Syafi'i. Siapa sih penganutnya? Nah, ini Imam Syafi'i paling banyak berkembang di Mekah pada zaman sebelum berdirinya Arab Saudi. Sebagian besar ulama di sana itu mengikuti mazhab dari fikih Imam Syafi'i ini. Di Indonesia sendiri sebagian besar menganut mazhab ini. Pendapat beliau adalah sentuhan kulit antara lelaki dan perempuan jika dengan yang bukan mahram atau anabiyah maka membatalkan wudhu. Sedangkan sesama mahram maka tidak akan membatalkan wudhu. Mahram adalah salah satu orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah. Sentuhan kulit antara suami istri membatalkan wudhu karena pada hakikatnya suami istri itu adalah orang lain, sehingga menjadi batal ketika bersentuhan kulit. Sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka wajib baginya untuk wudhu. Nah, untuk menyikapi hadis sesungguhnya Nabi pernah mencium istrinya kemudian keluar sholat dan tidak berwudhu lagi. Imam Nawawi berpendapat bahwa Rasulullah pernah mencium istrinya. Namun saat itu Aisyah memakai cadar sehingga kulit Rasulullah tidak bersentuhan langsung dengan istrinya. Beberapa hadis pendukungnya adalah dari Abu Qatadah, sesungguhnya Nabi sholat dan beliau menggendong Mumamah binti Zainab. Apabila beliau hendak sujud, maka beliau meletakkannya dan apabila beliau berdiri, beliau mengangkatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat adalah mazhab Hambali. Siapa sih penganutnya? Nah, dulu Raja Arab Saudi itu pernah menegaskan kepada penduduk Mekah bahwa mazhab yang dianutnya adalah mazhab Hambali. Apa sih pendapatnya? Jika disertai dengan syahwat, maka membatalkan wudhu. Sedangkan jika tidak disertai dengan syahwat, tidak membatalkan wudhu. Hadis atau dalil yang digunakan oleh mazhab Hambali ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beberapa hadis lainnya adalah dari Ibnu Zaihab, dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar, dari Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, mencium istri dan menyentuhnya termasuk mulamasah. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya wajib baginya untuk wudhu lagi. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan Imam Al-Baihaqi. Sanad hadis ini paling sahih. Nah, terima kasih. Semoga bahas ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.